Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Eka Widiatmaja dengan NIM 202107100011. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas akhir kuliah dari hasil wawancara saya untuk memenuhi mata kuliah Propedtek Leadership yang diampu oleh Pak Halim. Saya mengambil judul Strategi Kepemimpinan CEO PT Binaga Ocean Surveyor dengan narasumber Bapak Ruli Abdillah Ginting. Sebelum memasuki materi-materi yang saya akan paparkan, saya akan menjelaskan apa itu definisi kepemimpinan. Definisi kepemimpinan secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan melibatkan proses pemimpin dan memanajemen individu atau kelompok dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan, terutama di industri yang sangat kompetitif dan terus berkembang. Seorang pemimpin harus memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan tim, mengambil keputusan strategis, dan menjaga keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana seorang pemimpin perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi industri dan menjaga perusahaan agar tetap eksis. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan dari CEO PT Binaga Ocean Surveyor atau Bapak Ruli Abdillah. Yang pertama itu ada pendekatan transformasional dan demokratis. Dalam memimpin sebuah perusahaan, Pak Ruli itu melakukan pendekatan transformasional kepada anggota timnya. Salah satu contohnya yaitu menciptakan visi yang kuat, mengkomunikasikan nilainya, juga mempengaruhi dan memotivasi anggota tim untuk berkomitmen terhadap visi tersebut. Selain itu juga dalam memimpin ini, Bapak Ruli melibatkan keterlibatan anggota tim dalam pengambilan keputusan dan selalu memfasilitasi anggota tim untuk berdiskusi, mendorong partisipasi, dan menghargai kontribusi para timnya agar dapat tercipta lingkungan di mana ide-ide dan perspektif perspektif yang beragam didengarkan dan dipertimbangkan sebelum pengambilan keputusan atau melakukan pendekatan secara demokratis. Kemudian ada memperkuat dan mengembangkan anggota tim, selalu mensupport dan selalu menghargai karya para timnya. Kemudian menciptakan visi yang kuat, memimpin dengan contoh yang baik, dan membangun hubungan saling percaya. Seorang pemimpin perusahaan harus punya atau harus bisa membangun hubungan saling percaya antara anggota timnya dan antara pemimpin dan anggota timnya. Kemudian ada memotivasi dan menginspirasi tim. Dalam memimpin sebuah perusahaan atau sebagai seorang pemimpin harus bisa memotivasi dan menginspirasi anggota timnya. Yang pertama yaitu memberikan arti dan tujuan yang jelas. Kemudian ada pengakuan terhadap kontribusi individu, kemudian lingkungan kerja kolaboratif, yang terakhir ada pengembangan diri melalui pelatihan dan penugasan menantang. Seorang pemimpin harus memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan kepada tim kita. Dan juga selalu memberikan apresiasi dan menghargai hasil usaha yang telah anggota tim lakukan atau berikan untuk perusahaan. Kemudian, sebagai seorang pemimpin harus selalu bisa menjadi teladan untuk semua anggota timnya. Materi selanjutnya adalah pengambilan keputusan strategis. Dalam pengambilan keputusan, Bapak Ruli selaku CEO PT Ocean Surveyor mengemukakan 4 hal. Yang pertama itu melibatkan anggota tim. Kemudian ada adaptif dan fleksibel.
Poin ketiga ada pertimbangan resiko dan peluang. Dan yang keempat ada orientasi pada jangka panjang. Dalam pengambilan atau pembuatan keputusan, sebagai seorang pemimpin harus sudah menetapkan tujuan jangka panjang dan arah strategis perusahaan berdasarkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Selain itu juga seorang pemimpin harus mempertimbangkan resiko yang terkait dengan setiap alternatif dan dampaknya terhadap perusahaan secara keseluruhan, dari yang umum hingga yang khusus. Sebagai seorang pemimpin juga harus tetap bisa fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan lingkungan sekitar yang terus-menerus, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perusahaan, serta selalu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk perusahaan dan melibatkan anggota tim dalam pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya ada penyelesaian konflik. Sebagai seorang pemimpin kita harus bisa menyelesaikan konflik yang ada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dari Bapak Ruli sebagai CEO PT Binaga Ocean Surveyor ada 4 poin. Yang pertama yaitu pendekatan terbuka dan pengertian. Yang kedua ada ruang untuk berbicara dan menyampaikan perspektif. Yang ketiga ada mendengarkan dengan empati. Dan yang terakhir yaitu mencari solusi yang memenuhi kepentingan bersama. Dalam mengatasi konflik, yang pertama beliau atau Bapak Ruli lakukan yaitu mengidentifikasi akar masalah konflik tersebut dan selalu memahami perspektif dan kepentingan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam masalah tersebut. Selanjutnya, beliau selalu memfasilitasi anggota timnya untuk mengadakan pertemuan atau diskusi agar semua anggota tim bisa terbuka secara jujur apa yang mereka rasakan satu sama lain. Selain itu juga beliau selalu mendorong anggota timnya untuk bekerja sama dan mencari solusi yang terbaik dan saling menguntungkan. Selanjutnya yaitu menghadapi tantangan industri. Ada 5 poin. Yang pertama yaitu inovasi dalam produk dan layanan. Yang kedua ada beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga ada memahami kebutuhan pelanggan. Yang keempat membangun kemitraan strategis. Dan yang kelima melakukan analisis pasar dan persaingan. Dalam menghadapi tantangan industri itu, yang pasti yang selalu beliau lakukan yaitu melakukan atau memantau pasar dan industri untuk memahami perubahan yang terjadi, seperti menganalisis data, meriset pasar, dan interaksi dengan customer, pelanggan, ataupun pesaing. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, eh, Pak Ruli juga selalu menjalin kemitraan dengan petinggi-petinggi perusahaan lain yang relevan, karena dengan kolaborasi yang kuat dapat membantu perusahaan dapat mendapatkan akses ke sumber daya, teknologi, ataupun pasar baru. Dan untuk menjaga perusahaan perusahaan atau PT Binaga Ocean Surveyor tetap eksis ini, Pak Ruli selalu melakukan inovasi dengan mendorong ide-ide baru yang kreatif dan menarik di bidang industri perusahaannya. Dan dia juga selalu mengukur kinerja perusahaan dan mengevaluasi strategi yang digunakan. Dengan memiliki indikator yang jelas, seorang pemimpin ini dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga perusahaan tetap eksis sampai sekarang ini. Mungkin eh, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya atau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.